Tampil melejit di Liga Eropa, Shane Pettenema buat Sintayong berseri dan ancam Pratama Arhan. Nama Shane Pettenema begitu harum di kompetisi tertinggi Norwegia. Pemain yang sedang dalam proses naturalisasi bersama timnas Indonesia itu sukses mengantar timnya Viking FK bertengger di papan atas Liga Norwegia. Dari 10 pertandingan yang sudah dijalani Viking FK, Shane Pettenema selalu tampil dari menit awal untuk mengisi pos bek kiri tim yang bermarkas di Stadion SR Bank Arena tersebut. Viking pun mampu memenangkan 6 pertandingan, 3 hasil imbang, dan hanya merasakan 1 kali kekalahan. Dengan torehan 21 angka, Viking FK pun bertengger di posisi kedua klasemen Liga Norwegia dan hanya berjarak 2 poin dari sang pemuncak klasemen, Lillestrøm. Melejitnya Shane Pettenema bersama Viking FK merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia yang sebentar lagi akan memperkuat tim Merah Putih. Shane merupakan pria kelahiran Belanda yang lahir pada 11 Agustus 1998. Pemain berkaki kidal itu mengawali karir sepak bolanya bersama tim bagus KV sekarang, Jong Utrecht, di tahun 2017 hingga 2019. Setelah tampil melejit bersama Jong Utrecht di Liga 2 Belanda, Pettenema memutuskan hengkang ke tim Liga 2 lainnya, yaitu Telstar di tahun 2020. Hanya bertahan 1 musim, pemain keturunan Semarang itu memutuskan untuk hengkang ke Liga Utama Norwegia bersama Viking FK. Alasan PSSI melakukan proses naturalisasi terhadapnya memanglah rasional. Usianya di tahun ini 24. Ia juga bermain di klub papan atas Liga Norwegia. Prestasi Viking FK di Liga Norwegia musim 2021 begitu mentereng. Shane Pettenema dan kolega sukses bertengger di posisi ketiga klasemen dan hanya berjarak 6 poin dari Bodo Glimt yang menjadi kampion. Viking FK pun sukses mendapatkan jatah untuk bermain di ajang Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Dilansir dari laman Transfer Market, posisi utama Shane Pettenema adalah bek kiri, namun ia juga dapat dimainkan menjadi winger. Bermain di area tepi, atribut utama Shane adalah kelihayannya dalam hal mengirim umpan dan memiliki visi bermain yang apik. Asumsi tersebut dapat dilihat dari catatan asis Shane Pettenema yang mencapai angka 5 dari 24 pertandingan bersama Viking FK. Dari total 24 pertandingan yang ia jalani pada musim lalu, pemain berusia 24 tahun tersebut hanya tampil sebagai starter sebanyak 7 kali. Tak hanya handal dalam menyumbang asis, Shane Pettenema juga mampu mencatatkan 2 gol bagi Viking FK meski berstatus sebagai pemain bek kiri dan jarang tampil dari menit awal. Nampaknya ia memang sengaja dijadikan juru taktik Viking FK untuk menjadi seorang super sub yang mampu menjadi pembeda saat dimainkan. Dilansir SofaScore, pemain berpostur 180 cm itu memiliki akurasi umpan mencapai 82% per pertandingannya. Atribut tersebutlah yang dibutuhkan Sintayong untuk mengusung sistem bermainnya di timnas Indonesia yang mengandalkan kolektivitas. Statistik bertahnya Shane Pettenema juga begitu mencolok. Percatatan SofaScore, ia mampu menorehkan 0,8 tackle per pertandingan dan 0,4 intercept per pertandingan. Shane Pettenema sendiri baru bergabung bersama Viking FK di tahun 2021. Artinya ia baru bermain 1 musim bersama tim asal kota Stavanger tersebut dan langsung mengantar klubnya tampil ajang Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Yang menjadi pertanyaan apa yang dapat dimanfaatkan Sintayong dari seorang Shane Pettenema? Kedatangan Shane Pettenema dapat menutup kelemahan timnas Indonesia yang seringkali kebobolan pada bola-bola set piece. Tinggi badannya mencapai 180 cm dapat menutup kelemahan timnas tersebut. Apalagi ditambah jam terbang mereka bermain menghadapi striker-striker tambun di Eropa, jelas menjadi poin plus sendiri yang dilirik Sintayong. Tak hanya itu, Sintayong yang bermain mengandalkan ball position dengan mengatur build up serangan dari lini belakang juga akan terbantu dengan peran Shane Pettenema. Kemampuan passing Shane Pettenema yang di atas rata-rata pemain Indonesia akan mampu memberi kenyamanan timnas dalam melakukan progres serangan dari belakang. Dengan lancarnya proses build up serangan, dengan begitu peran gelandang dan bermain depan timnas dapat lebih cair. Di sini, Sintayong mencari peran gelandang serang atau striker yang memiliki kualitas passing dan kemampuan finishing yang handal. Sang pemain dibutuhkan di fase akhir serangan timnas memanfaatkan atribusinya dalam mengirim umpan dan menciptakan peluang berbahaya. Dengan sistem Sintayong tersebut, timnas Garuda mampu menguasai jalannya pertandingan dari menit awal hingga akhir.
Keunggulan jumlah pemain timnas di lini tengah membuat para pemain Indonesia dapat leluasa mengarungi pertahanan lawan. Ditambah, semua striker timnas Indonesia merupakan pemain yang memiliki kecepatan dan kreatif yang ditopang oleh para gelandang pekerja keras. Umpan jauh dan terobosan digunakan semaksimal mungkin dalam mengubah arah serangan, memanfaatkan kecepatan para pemain depan untuk menciptakan peluang dengan ruang kosong yang dimiliki. Di sini Sintayong meninggalkan peran striker murni yang identik dengan postur jangkung, pemain fisik dan sundulan yang mematikan menjadi permainan cepat yang energik, kreatif, dan efisien. Ya, dengan kehadiran Pepi Nama yang bermain di level Eropa, jelas akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia agar dapat berbicara di kompetisi-kompetisi terbaik Asia. Berposisi sama dengan Pratama Arhan, bek kiri, Sean Petenema berpeluang besar untuk menggeser Pratama Arhan di sisi tepi pertahanan timnas Indonesia.